Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita lanjutkan talk show pada pagi hari ini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG yang baru saja dibuka begitu ya perdagangannya pada pagi hari ini. Sejauh ini IHSG menguat 0,9% ke 7.571. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers diantaranya ada Aman Mineral, kemudian ada Koin, Sola, CDIA, Wifi, MDKA, FOTR, WIRG, kemudian saham-saham yang jadi top losers datang dari UNIQ, kemudian Film, Ikan, kemudian DOOH, saham LUCK, KLBF, dan dari sektoral di sini kita lihat pemirsa basic industries tampaknya memimpin penguatan ya dengan kenaikan kenaikan 2% ya ini ya. Kemudian infrastruktur menyusul dan finance, kemudian ada properti juga cyclical, non cyclical yang menyusul. Kita juga akan melihat pemirsa bagaimana posisi pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, Bursa Asia diantaranya ada Nikkei yang tampak dibuka menguat 0,55%, kemudian STI menguat 0,4%, Kospi menguat 0,54%, Hang Seng menguat 0,03%. Kemudian pemirsa di sini ada 4 saham yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini. Di antaranya adalah saham agro, kemudian ada Unilever, ada Inco, kemudian BBRI dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya. Iya baik, Pak Hamzah, kita lanjutkan talk show kita. Sedikit menarik untuk kita ulas terkait dengan posisi pembukaan pada pagi hari ini. Tampaknya ini Aman Mineral, kemudian Koin masih memimpin penguatan begitu ya. Kalau Koin sudah rally berturut-turut, Anda melihat proyeksinya masih cukup besarkah untuk melanjutkan uptrend atau seperti apa sih Pak Hamzah? Oke, kalau Koin sendiri sih karena saham baru IPO ya, Ya, menurut saya sih memang euforianya kita belum bisa ukur ya sejauh ya, ya. mana karena memang secara teknikal pun support resistance belum terlalu signifikan. Namun kalau dilihat dari sisi volumenya pun di atas ini cukup besar ya. Justru menurut saya ini sebuah warning ya karena memang ketika saham sudah berada di resisten dan transaksi juga sudah cukup besar, ya ada potensi taking profit sedang terjadi di sana. Jadi Oke, cukup ya. hati-hati. Ya udah, untuk koin sini sudah menyentuh resistance begitu ya, perlu waspada aksi profit taking. Kita ulas juga terkait dengan CDIA nih, sejauh ini masih cukup menguat untuk CDIA saat ini valuasinya sudah terlalu mahal atau bagaimana nih Pak Hamzah? Oke, kalau kita lihat dari sisi valuasi sih memang rata-rata saham-saham seperti ini di kondisi valuasi yang cukup mahal ya. Ya, Namun memang di balik valuasi yang mahal itu ada euforia, ada harapan dari market terhadap apalagi ada Pak Prayogo di sana yang kita tahu memang track recordnya brand dan segala macam naik cukup tinggi. Jadi menurut saya sih memang untuk CDIA sendiri justru lebih baik ketimbang koin ya, karena dia bergerak sideways terlebih dahulu melihat respon market terlebih dahulu dengan harga tinggi ya. Ketika memang harga tingginya sudah dirasa oh masih bisa lebih tinggi lagi, harusnya sih bisa terakselerasi lanjutan ya. Jadi menurut saya sih untuk CDIA di sini sudah terlihat support di 1480, menarik kalau teman-teman bisa berspekulasi mendekati area support tersebut. baik, CDIA boleh jadi watchlist ketika sudah mendekati area support begitu ya. Pak Hamzah, sebelum kita bahas saham-saham pilihan, ini ingin membahas sedikit terkait dengan perbankan big caps ya, di antaranya ada BBCA, BBRI, BBNI, BMRI kemarin kompak menjadi pemberat IHSG. Anda melihat sentimennya masih seperti apa? Kemudian apakah ada hal-hal yang cukup bisa kita perhatikan untuk bisa menjadi penopang nih untuk perbankan big caps, Pak Hamzah? Oke, justru menurut saya sih ketika perbankan ini melemah, ini timing terbaik untuk akumulasi ya, karena Oke, memang menurut saya sih minim sentimen juga ya, ya, terutama minim sentimen. Sorry, halo? ya, ya, baik. Silakan Pak Hamzah. Ya, jadi minim minim sentimen juga. Jadi menurut saya Mhm, sih ini area terbaik ya, area mhm. terbaik untuk buying buying ya. Baik, baik. Di tengah pelemahan saham-saham perbankan justru ini boleh menjadi perhatian begitu ya, Benar. bisa entry atau mulai cicil begitu ya.
Dan kita juga ingin membahas Pak Hamzah, tadi ada sejumlah saham-saham yang sudah diperlihatkan di layar televisi terkait dengan saham-saham pilihan ya. Di sini ada Agro, Unilever, Inco, dan juga BBRI. Untuk Agro, proyeksinya seperti apa nih direkomendasikan untuk buy? Oke, untuk agro sendiri, saya rekomendasi buy dengan kondisi breakout buy ya, di 218 ya, Ya, karena saya melihat memang di sini sideways-nya cukup, baik dan volumenya juga cukup tinggi. Jadi menurut saya sih, agro cukup menarik untuk dipantau, tapi ingat, harus breakout buy ya, karena mengingat IHSG kita juga sedang berada resisten, jadi rawan koreksi ya, dengan, ketika breakout buy sudah confirm, terjadi, maka targetnya bisa ke 240. baik. Untuk Agro direkomendasikan breakout buy terlebih dahulu, baru ditargetkan di 240. Untuk Ya. Unilever nih, seperti apa? Untuk Unilever sendiri ada katalis positif atau proyeksinya cukup kuat nggak sih Pak masuk indeks MSCI? Oke, untuk Unilever sendiri sih, saya lebih cenderung melihat dari sisi teknikal dan valuasi yang relatif murah ya, Ya. karena memang saham ini sudah lama ditinggal ya. Namun menurut saya sih, dengan kondisi teknikal yang sekarang, dia sudah mulai membentuk, pola uptrend, major ya, di mana konfirmasinya adalah breakout buy di 1865. Jadi menurut saya sih, bisa dipantau Unilever jika sudah mendekati 1865 dan di-break, target, pertama sih minimal di 2140 ya, Ya. dan ini cukup menarik untuk dipantau. Angka 1865 tadi cukup menarik begitu ya untuk jadi perhatian dan targetnya di 2140. Kemudian Ya. untuk Inco nih ada katalis yang cukup positif atau kemudian dilihat dari technical rebound cukup kuat nih Pak Hamzah? Oke. Dari Inco sendiri memang dari sisi teknikal, saya melihat kondisinya sudah berada di resisten dan berpotensi besar untuk melanjutkan penguatan ya. Ya. Karena saya melihat kemarin, ketika dia terkoreksi juga membentuk, chart pattern rounding yang menurut saya ini bisa menjadi continuation pattern ya, dan konfirmasi break-nya di 3920. Jika 3920 di-break, maka target pertama di area 4350-an. Baik, angka 3920 boleh 20. menjadi titik perhatian untuk Inco ditargetkan di 4.350 ya. Kemudian Ya. untuk BBRI seberapa menarik BBRI Pak Hamzah di antara saham-saham perbankan big caps lainnya? Oke. Nah ini yang saya, mention tadi ya, Mhm. menurut saya sih dari sisi perbankan ini memang sudah sangat minim minim sentimen ya, terus juga kita juga paham tadi ada sentimen GDP yang cukup dominan ya, dan menurut Mhm. saya pelemahan yang terjadi mungkin hanya untuk nge-balance saham-saham prayogo yang sedang, yang sedang rally ya. Jadi menurut Ya, saya ya. untuk saham-saham perbankan ini justru time to buy karena mendekati support Mhm. ya. Dengan BRI support di 3640 dan sekarang berada di area 3700-an, menurut saya sih, area murah untuk dibeli dengan target minimal ya mendekatin high-nya di 3950, bahkan bisa melanjutkan penguatan jika di-break. Baik, 3.700 posisi saat ini dan kemudian ditargetkan di 3.950 time to buy untuk saham-saham perbankan dan BBRI salah satu yang direkomendasikan cukup menarik ya. Baik, sebelum kita akhiri talk show kita pagi hari ini satu pertanyaan terakhir nih Pak Hamzah. Kemarin ada pengumuman terkait dengan pemerintah akan memberikan stimulus fiskal sebesar 10,8 triliun rupiah ya pada kuartal 3 2025. Ini cukup signifikan nggak sih untuk menjaga optimisme pasar? Kemudian yang terakhir proyeksi IHSG hari ini mungkin support dan resistensinya seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dibilang stimulus fiskal, 10,8 triliun ini, angkanya sih sebenarnya tidak terlalu besar ya. Baik. Namun poinnya adalah, stimulus ini tepat sasaran dan dieksekusi dengan baik atau tidak. Poinnya sih di Baik. situ sih, karena memang Mhm. ya kita, mungkin, pasar banyak meragukan, masalah, stimulus-stimulus seperti ini ya. Ya, ya. Karena, kalau dilihat memang kan target stimulus ini adalah pertama, program bergizi gratis, Ya. terus pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, Mhm. fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan menurut saya ini sebenarnya memang, kalau memang terrealisasi dengan baik, ini sangat bisa mendorong GDP untuk menguat ya. Jadi menurut saya tinggal, bagaimana realisasi dan eksekusinya baik atau tidak, itu aja sih.
Baik, baik untuk stimulus fiskal tadi dinantikan eksekusinya saja seperti apa, tepat sasaran atau tidak untuk kemudian membangkitkan trust dari masyarakat ya. Tadi proyeksi IHSG untuk support dan resistensinya Pak Hamzah? Oke, sebentar. Untuk IHSG, di sini sih saya melihat, bottom kemarin sudah menjadi support baru di area, 7448 dan resistennya sih harusnya, di resisten 7680 harusnya lemah ya, karena kondisinya uptrend ya. Jadi, resisten terdekat yang, valid untuk dipantau di 7.800. Baik, support di kisaran 7.448 dan resistance di 7.800. Baik, Ya. terima kasih banyak atas informasi dan juga insight yang sudah dihadirkan Pak Hamzah. Bapak Hamzah, CEO dari Sahamology sudah bergabung bersama kita di Market Plus IDX Channel. Sampai berjumpa kembali Pak Hamzah, salam sehat. Sama-sama, terima kasih.